Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Menggapai Tingkatan Sufi dan Waliullah, terjemah Syarah Al-Hikam ahli bahasa Bapak Musa Turaihan Al-Qudsi. Ini syarah dari kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bab 1. Bersandar hanya pada rahmat Allah. Sebagian dari tanda-tanda orang yang itimat atau menyadarkan diri pada kekuatan amal usahanya adalah berkurangnya pengharapan terhadap rahmat dan pengampunan Allah ketika ia berbuat suatu kesalahan atau dosa. Yang dinamakan itimat di sini yaitu membatasi kekuatan hanya pada satu perkara. Itimat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang diinginkan, dan ia menganggap bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut tujuannya akan tercapai. Misalnya bekerja, ia percaya bahwa dengan bekerja akan mencapai segala keinginannya, dan dengan bekerja ia akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya syariat Islam menyuruh kita supaya beramal dan berusaha, tapi hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha kita, melainkan kita harus menyandarkan diri kepada rahmat dan karunia Allah, sebagaimana makna yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang berarti bahwa tiada tempat bersandar, berlindung dan berharap kecuali hanya kepada Allah, dan tidak ada yang dapat menghidupkan dan mematikan melainkan Allah. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam hal itimat atau menyadarkan diri ini, manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Orang yang menyadarkan diri pada amal perbuatannya. 2. Orang yang menyadarkan diri pada rahmat dan karunia Allah. 3. Orang yang menyadarkan diri pada pembagian dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. 1. Akan saya jelaskan. 1. Orang yang menyandarkan diri pada amal perbuatannya. Biasanya orang seperti ini selalu berbuat sembrono dan tergesa-gesa. Ia selalu berusaha melakukan perbuatan yang menjadi sandarannya. Kedudukannya sama dengan Islam, yaitu melihat dari lahiriahnya, karena orang seperti ini berputar-putar bersama amal dan pengharapan, dan juga rasa takut akan kegagalan. Dasarnya adalah firman Allah dari surat Al-Hasyr ayat 8. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Adapun tanda-tandanya adalah sebagaimana yang telah diterangkan di depan tadi. 2. Orang yang menyandarkan diri pada rahmat dan karunia Allah. Orang seperti ini memandang bahwa segala sesuatu yang ada adalah anugerah dan karunia dari Allah. Manusia tidak mempunyai kekuatan untuk mengelakkan diri dari bahaya, kesalahan, dan tiada kekuatan untuk berbuat amal kebajikan kecuali dengan pertolongan dan rahmat Allah. Kedudukannya sama dengan iman, karena ia berputar-putar bersama kekuasaan Allah, baik dalam beramal maupun tidak. Dasarnya adalah surat An-Nahl ayat 53. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya atau hanya kepada Allah kamu meminta pertolongan. Adapun ciri-ciri orang yang menyandarkan diri pada karunia Allah adalah mengembalikan semua kepada Allah,
Pada saat bahagia ia memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan pada saat susah ia introspeksi diri dengan merenungi kesalahannya dan selalu berdoa kepada Allah. Ketiga, orang yang menyandarkan diri pada pembagian dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Orang seperti ini memandang sesuatu sebagai takdir Allah. Kedudukannya sama dengan ihsan, karena pandangannya pada Allah untuk memandang dirinya sendiri. Dasarnya adalah surat Al-An'am ayat 91. Artinya, katakanlah, Allah lah yang menurunkan Taurat, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ciri-cirinya orang seperti ini adalah selalu pasrah dan diam, atau menerima terhadap terjadinya ketentuan atau takdir dari Allah. Jadi roja atau pengharapannya tidak akan bertambah dan tidak pula berkurang dikarenakan sesuatu hal. Jika ditimbang roja atau pengharapan dan khauf atau perasaan takutnya, pasti imbang dalam setiap perbuatannya. Orang seperti ini kelihatan selalu gembira, padahal dalam hatinya juga ada rasa susah. Sebagian ulama ahli tahqiq mengatakan, barang siapa yang telah mencapai hakikatnya Islam, maka ia tidak akan pernah kendur dalam beramal. Barang siapa yang telah mencapai hakikatnya iman, maka ia tidak bisa berpaling dari beramal. Dan barang siapa yang telah mencapai hakikat ihsan, maka ia tidak bisa berpaling dari siapa saja yang selain Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.